Selamat datang di channel Cahaya Iman. Sebelum kita mulai, kalau kamu merasa video ini kena di hati, bantu aku dengan cara sederhana. Klik like, tulis satu kalimat di kolom komentar tentang apa yang sedang kamu hadapi, dan subscribe, supaya kamu nggak jalan sendiri lewat fase ini. Sekarang, aku mau tanya pelan-pelan. Pernah nggak kamu ngerasa hidupmu bukan cuma berat, tapi seperti kehilangan arah? Bukan karena kamu malas, bukan karena kamu kurang usaha, tapi karena kamu sudah terlalu lama bertahan. Kamu bangun, lalu menenangkan diri. Kamu kerja, kamu berusaha, malamnya kamu berdoa, tapi hati kamu tetap bertanya, "Ya Allah, sampai kapan aku menunggu?" Dan yang bikin paling lelah itu bukan masalahnya, tapi rasa seperti sendirian di tengah masalah. Kalau kamu sedang di titik itu, dengarkan baik-baik. Ada bentuk pertolongan Allah yang paling halus, bukan berupa pintu yang langsung terbuka, tapi berupa hati yang tiba-tiba kuat untuk tetap berdiri, padahal kamu sendiri nggak tahu dari mana kuat itu datang. Itu bukan kebetulan. Itu bukan sekadar mood membaik. Itu adalah Allah yang sedang menjaga kamu dalam diam. Malam ini, kita tidak sedang mengejar jawaban cepat. Kita sedang mengajak hati pulang, pelan-pelan. Karena kadang masalah belum selesai, tapi kalau hati sudah kembali pada Allah, beban yang sama terasa berbeda. Kalau kamu siap, tarik nafas dalam-dalam. Dan kita mulai perjalanan ini bukan untuk menghapus ujian, tapi untuk menemukan Allah di tengah ujian. Ada lelah yang orang lain tidak bisa lihat. Kamu bisa tersenyum, kamu bisa bercanda, tapi saat sendiri dada terasa penuh. Banyak orang mengira lelah itu harus ada penyebab besar, pekerjaan berat, masalah besar, kehilangan yang dramatis. Padahal ada lelah yang muncul karena satu hal sederhana. Kamu terlalu lama menahan. Menahan kecewa, menahan takut, menahan harapan yang belum jadi kenyataan. Dan kamu capek, bukan karena kamu kurang iman, tapi karena kamu manusia. Allah tahu itu. Allah tidak pernah kaget dengan rapuhnya hamba. Yang sering membuat kita tambah lelah justru ini. Kita marah pada diri sendiri, karena merasa lemah. Padahal lemah itu pintu untuk kembali bersandar. Kalau hari ini kamu merasa rapuh, jangan buru-buru menutupnya. Jangan buru-buru mengusir air mata. Kadang air mata itu bukan tanda kalah, tapi tanda hati masih hidup. Dan hati yang masih hidup, masih bisa pulang. Kamu tahu, yang paling menguras tenaga bukan ujian itu sendiri, tapi pikiran yang terus bertanya, kalau ini tidak berubah, bagaimana? Kita ingin kepastian. Kita ingin melihat ujung jalan. Padahal Allah sering mengajarkan iman lewat satu pelajaran. Berjalan meski belum melihat. Bukan nekat, tapi percaya. Hari ini aku mau kamu berhenti sejenak dari perang yang tidak perlu. Perang melawan kenyataan. Bukan berarti pasrah tanpa ikhtiar, tapi berhenti menyiksa diri dengan kalimat, "Seharusnya aku sudah lebih baik." Tidak, kamu sedang berproses, dan Allah tidak menilai kecepatan. Allah menilai kejujuranmu untuk tetap datang. Malam ini kita mulai dari satu hal, mengakui lelah tanpa merasa bersalah. Karena saat kamu jujur di hadapan Allah, itulah awal kekuatan. Kita sering berdoa dengan satu harapan, "Ya Allah, ubah keadaan ini." Dan itu doa yang wajar. Tapi ada momen Allah tidak langsung mengubah keadaan. Bukan karena Allah jauh, bukan karena Allah tidak peduli, tapi karena Allah sedang mengubah sesuatu yang lebih dalam. Cara hatimu memandang hidup. Kadang masalah yang sama, di tangan hati yang gelisah terasa seperti hukuman. Tapi masalah yang sama, di tangan hati yang berserah, terasa seperti didikan. Bukan karena sakitnya hilang, tapi karena maknanya berubah. Kalau kamu pernah bertanya, kenapa Allah diam? Mungkin Allah tidak diam. Mungkin Allah sedang bekerja di tempat yang kamu tidak lihat.
Allah menata kamu dari dalam, memperbaiki fondasi, agar saat pintu terbuka, kamu tidak runtuh di dalamnya. Karena tidak semua yang kita minta itu siap kita pegang. Kadang kita minta ke lapangan, tapi Allah melihat hati kita masih mudah lupa. Lalu Allah menunda, agar kelapangan itu jadi berkah, bukan ujian baru. Banyak orang jatuh bukan karena tidak dikabulkan, tapi karena dikabulkan sebelum siap. Maka kalau hari ini kamu ditahan, mungkin Allah sedang menyelamatkan kamu dari dirimu sendiri, dari terburu-buru, dari nafsu untuk cepat selesai. Allah bukan sekadar memberi, Allah mendidik, dan didikan Allah itu lembut, meski kadang terasa keras bagi ego. Menunggu itu tidak selalu romantis. Menunggu seringkali menyakitkan. Karena menunggu membuat kita merasa tidak berdaya. Disitulah ego kita berteriak, "Aku harus mengendalikan ini." Padahal, salah satu bentuk ibadah paling tinggi adalah mengakui bahwa kita tidak memegang kendali. Menunggu adalah tempat tawakal diuji. Bukan tawakal yang di lisan, tapi tawakal yang benar-benar mengubah detak jantung. Di masa menunggu, kamu akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Apakah kamu berdoa karena kamu cinta Allah, atau karena kamu cinta hasil? Ini bukan untuk menyalahkanmu, ini untuk menyadarkan. Karena Allah ingin kamu naik kelas, dari aku ingin menjadi aku percaya. Jika kamu sedang menunggu, jangan hanya hitung hari. Jangan hanya ukur seberapa lama. Tanyakan pada hatimu, apa yang Allah sedang tumbuhkan di dalamku? Kadang, Allah menunda jawaban agar kamu belajar. Tenang tanpa kepastian. Dan itu mahal. Itu tidak bisa dibeli oleh apapun di dunia. Saat rencana berantakan, kita sering menganggap, "Tuh kan, hidupku kacau." Padahal, berantakan tidak selalu buruk. Kadang berantakan artinya Allah membongkar jalan yang salah. Bayangkan kamu sedang berjalan menuju pintu yang kamu kira benar. Lalu Allah menutupnya. Kamu marah, kamu sedih. Tapi kamu tidak tahu, di balik pintu itu ada luka yang lebih besar. Allah menutup satu pintu bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk melindungimu. Dan yang membuat sakit adalah kita menilai takdir dari potongan kecil, bukan dari akhir cerita. Allah menulis hidupmu seperti kitab. Kamu baru membaca satu halaman, lalu kamu putuskan seluruh kisahnya buruk. Tenang, jangan menilai hidupmu dari bab gelap. Kadang, bab gelap adalah jalan menuju bab paling indah. Ada luka yang tidak datang dari masalah, tapi dari melihat orang lain lebih cepat sampai. Kita mulai bertanya, kenapa mereka mudah? Kenapa aku begini? Dengarkan ini pelan-pelan. Allah tidak menulis hidupmu untuk jadi salinan hidup orang lain. Setiap jiwa punya jamnya sendiri, panggilannya sendiri, pelajarannya sendiri. Kalau Allah menunda kamu, bukan berarti Allah pilih kasih. Bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang hanya cocok untukmu. Bandingkan dirimu hanya dengan dirimu yang kemarin. Kalau kamu hari ini masih bertahan, itu sudah kemenangan. Banyak orang lelah karena mereka mengira doa yang dikabulkan harus terlihat sama persis dengan permintaan. Padahal, jawaban Allah itu luas. Kadang Allah menjawab iya, kadang tidak, dan seringkali tunggu. Di kata tunggu itu ada sekolah. Sekolah sabar, sekolah ikhlas, sekolah percaya. Dan siapa yang lulus sekolah itu akan punya ketenangan yang tidak bisa diambil siapapun. Tawakal bukan alasan untuk malas. Tawakal adalah puncak ikhtiar. Kamu berjalan, kamu mengetuk pintu, kamu berusaha semampumu. Lalu kamu berkata, "Ya Allah, hasilnya milik-Mu." Itu yang membuat hati ringan. Karena yang melelahkan manusia bukan kerja keras, yang melelahkan adalah memaksa hasil. Pertolongan Allah tidak selalu berupa perubahan besar.
Kadang pertolongan Allah berupa, kamu masih bisa bangun hari ini. Kamu masih bisa menghela nafas. Kamu masih bisa menangis dan berdoa. Kadang pertolongan Allah berupa orang yang datang tepat waktu. Kadang berupa kegagalan yang menyelamatkan. Jika kamu peka, kamu akan sadar, kamu tidak pernah benar-benar ditinggalkan. Ikhlas bukan berarti kamu tidak sedih. Ikhlas berarti kamu berhenti melawan keputusan Allah, meski kamu belum paham. Ikhlas itu bukan kalah. Ikhlas itu matang. Dan hati yang matang tidak panik saat takdir berubah. Karena ia tahu, pemilik takdir itu maha baik. Kadang yang bikin kamu tidak tenang bukan hari ini, tapi masa lalu yang belum kamu maafkan. Kamu menyalahkan diri sendiri. Kamu mengulang-ulang adegan yang sudah lewat. Padahal, Allah tidak menahan kamu di masa lalu. Yang menahan kamu adalah dirimu. Belajar berkata, "Ya Allah, aku belajar." Bukan, "Ya Allah, aku gagal." Allah tidak pernah mengambil untuk membuat kamu kosong selamanya. Allah mengambil untuk mengosongkan, agar kamu bisa menerima yang lebih tepat. Kadang yang kamu sebut kehilangan adalah cara Allah menyelamatkan. Sabar bukan menahan sambil menggerutu. Sabar adalah menahan sambil tetap percaya. Sabar yang hidup membuatmu tetap lembut, tidak pahit, tidak sinis. Karena ia tahu, Allah melihat. Kamu tidak akan menunggu hidup sempurna untuk tenang, karena hidup tidak pernah benar-benar sempurna. Ketenangan sejati adalah keputusan. Aku percaya Allah bersamaku, meski ini belum selesai. Saat pikiran ribut, jangan debat dengan pikiranmu. Ajak ia diam, lewat mengingat Allah. Zikir bukan mantra. Zikir adalah pulang. Dan orang yang pulang, tidak lagi merasa sendirian. Ada hal yang akan kamu pahami nanti. Bukan karena kamu hebat, tapi karena Allah mengizinkan kamu melihat. Dan saat kamu melihat, kamu akan sadar, "Ya Allah, ternyata Engkau menyusun ini semua." Ada fase dalam hidup di mana Allah tidak menjawab dengan kata-kata, tidak dengan tanda besar, tidak dengan perubahan cepat. Yang datang justru sunyi. Sunyi yang membuatmu bertanya, kenapa tidak ada apa-apa? Padahal keheningan itu bukan kosong, ia penuh. Penuh dengan kehadiran Allah yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Allah kadang mengajak hambanya masuk ke ruang sunyi agar suara dunia mengecil dan suara hati mulai terdengar. Karena selama dunia terlalu ribut, kita tidak akan pernah benar-benar mendengar panggilannya. Saat tidak ada jawaban, tidak ada kepastian, tidak ada pencapaian, kamu mulai melihat dirimu tanpa label, tanpa gelar, tanpa pengakuan, tanpa hasil. Dan disitulah pertanyaan paling jujur muncul. Aku ini siapa jika semua ini diambil? Allah mengizinkan fase ini bukan untuk menjatuhkan harga dirimu, tapi untuk membersihkan identitasmu. Agar kamu tahu, nilai dirimu tidak pernah ditentukan oleh hasil. Kadang hati kita terlalu penuh, penuh keinginan, penuh harapan, penuh rencana. Lalu Allah mengosongkan, bukan karena ia ingin menyakiti, tapi karena hati yang penuh tidak bisa menerima apa-apa lagi. Allah mengosongkan agar kamu bisa bernafas, agar iman punya ruang tumbuh, agar hatimu tidak sesap oleh dunia. Takut sering dianggap musuh, padahal dalam perjalanan sufi, takut adalah undangan. Undangan untuk mendekat. Undangan untuk berhenti mengandalkan diri sendiri, undangan untuk berserah lebih dalam. Takut membuatmu sadar, kamu tidak memegang kendali, dan disitulah Allah ingin kamu berada. Banyak orang berkata mereka tawakal, tapi masih menggantungkan ketenangan pada satu hal dunia, satu orang, satu angka, satu hasil. Allah dengan lembut memutus ketergantungan itu, bukan dengan paksaan, tapi dengan jarak, agar kamu belajar ketenangan tidak boleh bergantung pada makhluk.
gagal bukan selalu tanda salah jalan. Kadang, gagal adalah cara Allah memperlambatmu, agar kamu tidak tersesat terlalu jauh. Jika semua berhasil cepat, kamu mungkin tidak sempat belajar rendah hati, tidak sempat belajar sabar, tidak sempat belajar bersandar. Allah lebih peduli pada arah hatimu daripada kecepatan langkahmu. Ada fase di mana doa tidak lagi penuh daftar permintaan. Ia menjadi percakapan. Kuatkan aku, arahkan aku, jangan jauh dariku. Dan disitulah doa menjadi dewasa. Bukan lagi soal apa yang kamu dapat, tapi tentang siapa yang kamu temui. Kehilangan membuatmu sadar, ternyata selama ini kamu hidup dengan berlebihan. Bukan harta, tapi harapan yang terlalu menggantung, ekspektasi yang terlalu tinggi. Allah mengambil agar kamu mengenal arti cukup, dan orang yang merasa cukup tidak mudah goyah. Kesendirian sering ditakuti, padahal kesendirian adalah tempat iman bertumbuh. Di saat tidak ada yang melihat, tidak ada yang memuji, tidak ada yang menolong, disitulah hubunganmu dengan Allah diuji. Apakah kamu tetap datang, atau hanya datang saat ramai? Hati yang matang tidak lagi menuntut Allah menjelaskan segalanya. Ia percaya tanpa harus mengerti. Ia tenang tanpa harus tahu akhir. Karena ia sadar, Allah tidak pernah salah. Ada titik di mana kamu terlalu capek untuk berpura-pura kuat. Dan disitulah kejujuran lahir. Ya Allah, aku lelah. Tanpa topeng, tanpa kalimat indah. Dan Allah menyukai doa yang jujur. Kita sering minta jalan keluar. Allah kadang memberi kekuatan bertahan. Dan kekuatan itu lebih berharga karena ia mengubah siapa dirimu selamanya. Ada fase di mana kamu berhenti mengejar hidup dan mulai menjalaninya. Tidak lagi tergesa, tidak lagi panik, tidak lagi membandingkan. Karena hatimu sudah menemukan tempat pulang. Zikir bukan ritual tambahan, ia adalah nafas jiwa. Saat pikiran bising, zikir menenangkan. Saat hati berat, zikir menguatkan. Banyak orang mendekat pada Allah saat butuh. Sedikit yang menjadikan Allah tujuan. Dan ketika Allah menjadi tujuan, hidup tidak lagi terasa kosong, meski dunia belum berubah. Melepaskan bukan berarti membenci masa lalu. Melepaskan adalah mengembalikan segala yang bukan milikmu kepada pemiliknya, dan hatimu pun menjadi ringan. Tanda iman dewasa bukan tanpa air mata, tapi tanpa protes pada takdir. Air mata tetap ada, doa tetap mengalir, tapi hati tidak memberontak. Allah tidak pernah terlambat. Yang sering terlambat adalah pemahaman kita. Saat waktunya tiba, kamu akan tahu, penundaan itu penyelamatan. Ketika hatimu tidak lagi bergantung, kehilangan kekuatannya. Karena kamu tahu, yang benar-benar milikmu tidak akan pernah tertukar. Sekarang kamu tahu, hidup tidak harus selalu jelas untuk bisa dijalani dengan tenang. Kamu tidak harus mengerti semuanya. Kamu hanya perlu percaya kepada siapa hidup ini dititipkan. Hidup menjadi ringan bukan karena masalah hilang, tapi karena beban tidak lagi kamu pikul sendiri. Jika hari ini kamu masih berjalan pelan, itu tidak apa-apa. Allah berjalan bersamamu. Dan selama kamu masih kembali kepadanya, kamu tidak pernah benar-benar tersesat. Tenanglah, hidup ini bukan milikmu sepenuhnya. Ia titipan. Dan titipan terbaik berada di tangan Allah yang Maha Menjaga.